Oke, Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari kelompok 4 akan melakukan coaching dengan antara guru dengan rekan sejawat dengan tema murid yang sering alfa atau tidak hadir, dan saya Deviliarni sebagai coachnya dan Ibu Vegi Amriani sebagai coachingnya. Baik, kita mulai Bu Vegi. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vegi. Waalaikumsalam, Bu Devi. Apa kabar Bu Vegi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Vegi, boleh minta waktunya sebentar, Bu Vegi? Kira-kira kita bisa lakukan coaching nggak, Bu Vegi, hari ini? Oke, dengan senang hati, Bu. Oke, kira-kira Bu Vegi ada permasalahan apa ini hari ini yang bisa diceritakan, Bu Vegi? Iya nih, Bu, saya punya kesulitan untuk menangani siswa yang sering tidak hadir ke sekolah, Bu Devi. Oh, begitu. Jadi ada salah seorang siswa Bu Peggy yang sering tidak hadir ke sekolah. Iya, Bu Devi. Saya bingung nih gimana caranya agar siswa saya ini tidak sering alfa lagi, Bu. Oke, Bu Peggy, sejauh ini kira-kira Bu Peggy sudah pernah cari tahu belum tentang apa penyebabnya siswa Bu Peggy ini sering alfa gitu? Iya, saya sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi kalau siswa ini tidak hadir ke sekolah, saya biasanya langsung konfirmasi dengan orang tuanya. Jadi langsung telepon, kira-kira anak ini kenapa tidak hadir ke sekolah? Biasanya orang tuanya jawab, Bu, anaknya berangkat gitu. Tapi ternyata kenyataannya tidak sampai ke sekolah. Oke, begitu. Berarti Bu Vegi sudah coba telepon, tanyain kepada orang tuanya bahwasannya anak ini berangkat dari rumah nih, tetapi sering tidak sampai ke sekolah. Iya. Hmm. Kira-kira Bu Vegi juga sudah pernah tanya belum langsung terhadap anaknya sendiri? Beberapa kali, udah 3 kali saya panggil secara pribadi anak ini, bertanya kenapa nih anak ini sering nggak sampai Mhm. ke sekolah. Nah, ternyata cerita-cerita sama anak ini, ternyata dia punya teman nih, satu tongkrongan gitu. Jadi dia punya tempat ngumpul gitu, dari rumah ke sana, singgahnya. Nah, di sana mereka tuh biasalah ngobrol-ngobrol, kadang ini sampai ngerokok gitu. Itulah Mhm. hal yang menyebabkan anak ini tidak sampai akhirnya ke sekolah, Bu. Oh, begitu. Jadi anak ini ada pengaruh dari teman-temannya sehingga dia jarang pergi ke sekolah. Ya. Eh, Baik, sejauh ini kira-kira Bu Peggy eh, sudah melakukan apa yang sudah Bu Peggy lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang tadi udah dikonfirmasi dengan orang tuanya, ya yang terbaru, eee, panggilan kepada kedua orang tuanya udah sampai panggilan yang Mhm. ketiga, Bu. Jadi orang tuanya hadir ke sekolah, ditemani, anaknya juga ada ketika dipanggil Mhm. itu. Jadi bagaimana solusi terbaik, udah bincang dengan orang tuanya agar si anak ini dari rumah memang benar-benar sampai ke sekolah. Jadi Oh, ketika itu kami mengambil keputusannya, mhm. setiap hari orang tuanya, konfirmasi, "Bu, apakah anak saya hadir di sekolah?" Biasanya saya jawab tuh, hadir atau Mhm. enggaknya. Kalau hadir biasanya, orang tuanya agak tenang gitu ya, karena anaknya memang sampai ke Iya. sekolah. Tapi beberapa kali memang anak ini, eee, beberapa kali anak ini tidak sampai ke sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya orang tuanya akan melakukan kontrol lebih ketat kepada anaknya, Iya, begitu. betul.
Oke, Bu Peggy udah coba mencari alternatif lain untuk apa namanya menangani masalah ini? Alternatif lain rencananya, Rencana ke depannya? rencana ke depannya karena kita kan sebentar lagi akan menghadapi, penilaian akhir semester. Jadi, ini adalah hal yang urgen bagi anak untuk mengikutinya. Jadi untuk, akan dilakukan lagi Bu, pemanggilan kepada kedua orang tuanya. Ya begitu. Oh, kira-kira kapan itu Bu Peggy memanggil orang tuanya lagi? Insya Allah dalam minggu depan akan langsung dilakukan pemanggilan kepada orang tuanya karena sebentar lagi kita juga akan ini menghadapi ujian. Saya berharap ada perubahan menjelang kita mengikuti ujian akhir ini dan anak kita ini bisa mengikuti ujian akhir dengan baik. Iya, berarti dalam waktu dekat ya Bu Peggy ya. Iya, dalam minggu depan. Mudah-mudahan dengan usaha ini Bu Peggy berhasil ya untuk kembali memberikan motivasi dan semangat kepada siswanya ini untuk bisa datang lagi ke sekolah. Karena sebentar lagi mau ujian ya Bu Peggy ya. Kita doakan bersama ya Bu Peggy. Ya Bu. Nanti kalau Bu Peggy sudah berhasil ini menghubungi atau memotivasi siswanya untuk datang lagi ke sekolah, kita bincang-bincang lagi ya Bu Peggy. Oke, baik Bu Devi, dengan senang hati. Terima kasih Bu Peggy atas waktunya. Iya, sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami proses coaching terakhir, mudah-mudahan masih semangat gitu. Dan ini tema yang kami angkatkan mungkin agak berbeda dari Bapak Ibu yang sudah proses coaching dari tadi karena kami memerankan dari permasalahan dari seorang murid dengan gurunya, Pak. Di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Devi berperan sebagai coachee. Oke, baik. Bu Devi, kita mulai. Ada pesan grup. Baik Bu Peggy. Oke, baik. Nah. Bu Peggy nih yang ini buka caranya. Maaf Kak, kameranya lagi bermasalah, jadi kita lanjut aja. Oke. Oke, baik. Baiklah Bapak dan Ibu, mohon izin Pak Budi, kami akan memerankan percakapan coaching antara seorang guru dan siswa yang saya sebagai coachnya dan Bu Peggy sebagai coachnya. Baik, Assalamualaikum Bu Peggy. Waalaikumsalam Devi. Apa kabar Devi? Kabar baik Bu. Tapi agak sedikit galau nih Bu. Oh ya, alhamdulillah ini Ibu juga lagi santai. Kira-kira apa yang Devi mau dari pertemuan kita hari ini? Ini Bu, saya mau cerita nih Bu tentang kegalauan hati nih Bu. Kira-kira Bu Peggy bisa? Oh, jadi Devi mau cerita tentang apa? Oh, gini Bu, kemarin kan Pak Beto meminta Devi untuk ikut lomba pidato berbahasa Inggris Bu, yang tingkat kabupaten. Tapi Devi merasa kurang yakin nih Bu, jadi kepikiran Bu, digalau pikirannya. Oh, jadi Pak Beto meminta Devi untuk lomba pidato. Devi galau. Iya Bu, Devi takut nih Bu, nanti nggak bisa tampil maksimal gitu loh Bu, makanya Devi nemenin Ibu gitu. Nah, menurut Devi,
Pak Beto memilih Devi buat ikut lomba ini tentu ada alasannya kan? Kira-kira apa alasan Pak Beto memilih Devi untuk ikut lomba ini? Kalau menurut Devi, mungkin Pak Beto beranggapan bahwa Devi bisa, Bu. Makanya Pak Beto milih Devi, gitu, Bu. Lalu kenapa Devi galau? Devi nggak percaya diri, Bu. Karena nanti takut mengecewakan loh, Bu. Nah, menurut Devi sendiri, bagaimana Devi memandang diri Devi untuk lomba pidato ini? Kalau menurut Devi, kalau berbahasa Inggrisnya, insya Allah Devi bisa, Bu. Tapi kalau untuk pidato bahasa Inggrisnya dan di hadapan orang banyak itu Devi kayaknya kurang yakin deh, Bu. Makanya jadi bingung nih, Bu. Oh, begitu ya. Kalau di depan orang banyak, apa yang Devi rasakan kalau berbicara di depan teman-teman atau di depan orang banyak? Devi merasa grogi aja, Bu, gitu, Bu. Oh ya, nah berarti Devi sendiri tahu ya kalau sebenarnya Devi bisa, tinggal mengatasi grogi. Kira-kira untuk mengatasi grogi itu apa yang bisa Devi lakukan? Mungkin dengan sering berlatih ya, Bu, ya, bicara di depan orang banyak gitu, Bu. Ibu pikir juga seperti itu. Latihan bicara dengan orang banyak kira-kira menurut Devi bisa dimulai dari mana? Mungkin di kelas kali ya, Bu. Di hadapan teman-teman gitu, Bu. Kira-kira kalau misalnya kita mulai dari lingkungan paling kecil di kelas Devi, kira-kira Devi bisa? Insya Allah, Bu. Devi akan coba, Bu. Oke. Nah, kira-kira ada solusi lain untuk mengatasi grogi Devi selain latihan di depan teman-teman? Iya. Oh, mungkin dengan ini, Bu. Dengan dimulai dengan apa ya? Dengan metode stop itu, Bu, yang pernah Ibu ajarkan kepada kami kemarin, Bu. Oke, iya, Ibu pikir juga seperti itu. Teknik stop bisa membuat kita lebih rileks. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Mungkin Devi akan cobakan, Bu, berbicara atau pidato di depan teman-teman aja, Bu, besok. Lalu untuk komitmen Devi ikut lomba pidato gimana sekarang? Apakah mau ikut atau bagaimana? Oh, itulah, Bu, rencananya mau, Bu. Tapi Devi akan ini, Bu, akan coba dulu latihannya, Bu, karena mumpung masih ada waktu gitu loh, Bu. Oke, hebat. Berarti Devi sudah mengetahui langkah yang harus dilakukan ya. Iya, Bu. Ibu rasa mungkin Pak Beto tidak akan marah kalau Devi untuk menemui beliau kembali menyanggupi ikut lomba pidatonya. Kira-kira Iya, menurut Bu. Devi bagaimana? Iya, Bu. Devi pengen menemui Pak Beto lagi, Bu. Ingin menyampaikan maaf karena kemarin mungkin Pak Betonya sudah salah tangkap terhadap Devi, Bu. Jadi Devi pengen menemui Pak Beto lagi dan mengatakan kalau Devi bersedia untuk ikut lomba lagi, Bu. Apakah Devi butuh bantuan untuk ditemani bertemu dengan Pak Beto untuk menyanggupi mengikuti lomba pidato ini? Iya nih, Bu. Devi takut sendiri, Bu. Nanti takut Pak Betonya marah lagi, Bu, sama Devi. Jadi kalau bisa Devi minta bantuan deh, Bu, sama Ibu ditemenin gitu loh, Bu.
Oke, baiklah. Mari kita temui Pak Beto bersama ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Mari Bu. Oke. Ya Pak, makasih ya Pak. Demikian Pak percakapan kami Pak. Baik, terima kasih Bu Devi, Bu Peggy. Silakan Bapak Ibu, Pak Sarip, silakan ada yang menyampaikan. Baik Pak, Ini dulu, Pak Sarip dulu boleh. Oke, silakan Pak Sarip. Ya. Saya mulai dengan pantun nih Pak. Baik. Kaman ninjau Pak Imam Manciang, sampai balana di atas batu. Mancilia Bu Devi coaching, bantu anak SMA kelas 1. Oke, saya rasa situasinya tidak real tadi itu Pak. Tapi karena penokohan dan pemeranannya maksimal gitu. Jadi saya betul-betul merasakan ada pembicaraan antara Ibu Guru Vegi dengan siswanya bernama Devi Liarni. Dan menarik Pak skenarionya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Baik. Silakan Bu Risnaweni sampaikan. Terima kasih Pak, luar biasa sekali di sesi-sesi terakhir ini membuat saya secara pribadi udah mulai mengantuk tadi nih Pak, udah mulai menguap, tapi dengan peranan dari Ibu Devi dan Bu Vegi ini membuat mata saya jadi terbuka lagi dan semangat lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini suatu pengalaman baru bagi kita, karena kalau tadi kita kan hanya antara teman sejawat atau antara atasan dengan bawahan. Kalau ini perannya antara murid dengan guru, dan itu sangat penting sekali karena posisinya kita sekarang rata-ratanya guru. Seharusnya memang ini yang harus kita pelajari, karena yang akan kita tindak lanjut yang utama sekali itu adalah guru. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bu Delvita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sepertinya ini penutup yang manis untuk kita, karena Bu Devi memerankan dengan seperti peran anak SD-nya, begitu luar biasa peranannya Bu Devi. Kemudian saya terbayang gimana manisnya senyum Bu Peggy sebagai seorang coach. Tapi walaupun tidak nampak di sini, tapi saya membayangkan Bu Peggy dengan senyum manisnya menghadapi menghadapi Devi muridnya. Namun saya sedikit tergelitik tadi karena pertanyaan di akhir-akhir sebenarnya sudah menemukan suatu pencerahan tadi dari dialog yang antara coach dan coachee. Cuma saya tergelitik juga ketika coach menanyakan, gimana nih Ibu mau tanya komitmen Devi, apakah Devi mau ikut atau bagaimana? Gimana kalau posisi realnya dijawab aja tiba-tiba Devi, saya nggak mau ikut Bu, terus ulang lagi dong coachingnya gitu. Jadi itu ada sedikit agak tergelitik juga, tapi semuanya luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bu Elia, silakan. Terima kasih Pak. Tadi saya fokus terhadap ekspresinya sama Bu Devi. Gaya bibirnya membuat saya tertawa. Kemudian dengan intonasi dari Bu Peggy. Semuanya bagus Pak. Cuman di awal tadi ada sempat Bu Peggy agak sedikit terburu-buru. Bu Devi belum selesai berbicara dari sambung sama Ibu Peggy. Terima kasih. Baik. Silakan ada lagi. Bu Devi, Bu Peggy sudah membawa satu skenario berbeda daripada yang lain, yaitu siswa dengan guru, gitu. Terus yang kedua sudah